Assalamualaikum, saya Sabrina, guru bidang studi fisika SMA Islam Aniza Medan. Guten Morgen, selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah hari ini kita akan mempelajari tentang suhu dan kalor ya. Nah, tapi kita akan membahas satu persatu. Ya, yang pertama kali kita bahas di sini adalah yang pertama sesuai dengan judul materinya, suhu dan kalor. Berarti kita bahas tentang suhu. Nah, ya. Oke, suhu ya, bukan suho ya. Oke ya. Bukan artis Korea yang kalian idam-idamkan itu. Ya, tetapi suhu, bukan suho ya. Nah, suhu ini adalah derajat ya. Derajat tinggi atau rendahnya suatu keadaan benda ya. Nah, derajat tinggi atau rendahnya keadaan suatu benda. Nah, kalian pernah kan kalau misalnya panas sekali ya gitu ya kan, panas. Nah, terus kalau misalnya pagi-pagi subuh-subuh disuruh bangun untuk sholat, dingin kali mah airnya, nggak mau aku gitu kan. Nah ya, itu namanya nggak ada di dalam fisika ya, nggak ada namanya panas atau dingin ya. Misalnya ya, panas dan dingin ya, itu tidak ada di dalam fisika ya. Kata Om Einstein ya, Om Einstein itu panas dan dingin itu nggak ada ya. Tetapi ya, panas itu adalah derajatnya, derajat suatu bendanya itu tinggi ya. Derajat benda tinggi. Nah, oke. Nah, tetapi ketika dia dingin ya, itu derajat benda rendah. Oke, ya. Jadi nggak ada lagi nanti panas dan dingin. Ya, oke, tetapi derajat kayaknya suhu kita lagi tinggi-tingginya nih gitu ya kan. Nah, itu bahasa anak IPA ya. Nah, lalu ya, suhu itu punya alat ukur. Ya. Ada namanya alat ukurnya. Alat ukur. Nah, alat ukurnya apa namanya, Bu? Alat ukurnya namanya termometer. Ya. Jadi termometer ini ya, alat yang kita gunakan untuk mengukur suhunya tinggi atau rendah. Ya, jadi termometer itu nanti dia ada terbagi-bagi. Nah, ya, nanti dia ada termometer untuk medis. Ya, nah, oke, termometer medis itu termometer yang biasa kita gunakan kalau misalnya kita demam, ya, yang masukkan di tete, ya kan. Nah, itu dia termometer medis, ya. Tetapi sekarang untuk masa pandemi sekarang ya, kita juga ada kan termometer yang ditembakkan ke tangan kita, ya,
ke kulit tangan kita ya nih. Nah, itu namanya termometer inframerah. Ya, untuk mengukur suhu tubuh, ya. Lalu ada nanti termometer bimetal. Nah, ya, ada termometer untuk mengukur suhu ruangan. Ya, suhu ruangan. Ya. Jadi banyak macam-macam termometer, ya. Oke. Jadi nanti kita yang kita bahas di sini adalah untuk mengkonversi, ya, termometer ini misalnya. Jadi di seluruh dunia itu ada 4 derajat yang dipakai dari termometer. 4 derajat. Termometer. Ya, apa-apa aja itu, Bu? Ya. Yang pertama itu, ya. Yang pertama itu ada Celsius, derajat Celsius. Celsius. Ya. Nah, yang kedua itu ada Reaumur. Nah, yang ketiga ada namanya derajat Fahrenheit. Ya. Nah, yang keempat ya, itu ada namanya Kelvin. Nah, ya, kalau misalnya ditanya nih, ya, Bu, berapa sih panasnya atau berapa sih derajat tingginya itu matahari? Ya, itu dia 6000 Kelvin. Wah, ya, gimana panasnya itu? Oke, nah, jadi di dalam termometer itu nanti ada dia namanya titik didih, ya, titik didih, dan ada namanya titik beku. Nah, ya, nah, coba misalnya nih ya, kalau kalian masak air. Ya, masak air itu dia pasti akan mendidih ketika derajatnya, kalau di Indonesia kita pakai derajat Celcius, ya. Berarti ketika dia mendidih itu air ada berada di 100 derajat Celcius. Ya. Nah, air akan membeku itu dia ketika derajatnya 0 derajat Celcius dan titik beku. Ya, jadi misalkan ini ada derajatnya, derajat, ya. Nah, oke. Terus di sini ada titik bekunya, titik beku, ya. Lalu ada titik didihnya, titik didih. Nah, lalu ada selisih dan ada perbandingan. Yap. Jadi, misalkan yang pertama, ya, derajat Celcius, ya, itu titik bekunya 0 derajat Celcius. Nah, titik didihnya 100 derajat Celcius. Nah, ya, selisih dari 0 sampai 100 itu selisihnya 100. Nah, oke. Nah, selanjutnya ada derajat yang kedua, Reaumur. Ya kan? Nah, Reaumur ini titik bekunya sama juga dengan derajat Celcius. Dia 0 derajat Celcius. Ya. Nah, lalu titik didihnya itu hanya 80. Ya, ini salah ya. Ini 80
sama dia memang titik bekunya itu memang sama Celcius, tapi dia derajatnya derajat Reaumur. Oke, ya. Nah, ini 80 derajat Reaumur. Nah, ya. Selisihnya berapa, Bu? 80. Ya kan? Dari 0 ke 80. Ya. Lalu derajat Fahrenheit. Ya. Titik bekunya berapa? Titik bekunya itu dia 32 derajat Fahrenheit. Ya. Nah, lalu titik didihnya berapa? 212 derajat Fahrenheit. Ya. Nah, selisihnya berapa? Dari 32 ke 212 berarti 180. Nah, ya. Lalu yang terakhir derajat Kelvin. Ya. Derajat Kelvin itu dia titik bekunya itu 273 derajat Kelvin. Nah, titik didihnya berapa? 373 derajat Kelvin. Ya. Selisihnya 100. Nah, kalau kita buat perbandingannya, yang Celcius itu 5, ya, Reaumur itu 4, ya, Fahrenheit itu 9, terus Kelvin itu 5, ya, oke, sudah. Nah, Bu, misalnya nih Bu, ya, gimana Bu jadinya, kan suhu yang dipakai itu, temperatur yang dipakai itu derajatnya itu berbeda-beda di seluruh negara, ya. Misalnya nih di Indonesia kan pakai derajat Celcius, Bu, gitu ya kan. Terus misalnya Bu di di Prancis pakai Fahrenheit gitu. Jadi gimana Bu cara konversikannya, ya kan? Nah, jadi kita akan bahas ya. Kita nggak usah perlu pakai rumus-rumus yang bingung gitu ya kan. Kita pakai rumus yang gini aja. Jadi ya suhunya itu kita cari dengan cara titik didih yang pertama di suhu pertama ya dikurang dengan titik didih titik beku ya, titik beku di suhu yang pertama per suhu yang pertama dikurang titik beku yang pertama. Nah, ya. Sama dengan ya. Nggak usah pakai di sini. Nah, nanti jadi titik didih yang kedua dikurang sama titik beku yang kedua per suhu yang kedua dikurang dengan titik beku yang kedua. Nah, ya. Jadi yang perlu kalian ingat tuh ini. Terus berarti titik didih kurang titik beku. Ya, titik didih kurang titik beku itu adalah perbandingan. Ya. Jadi kita bisa buat di sini perbandingan P. Ya. Per T1 kurang dapat T1 temperatur yang pertama dikurang titik beku yang pertama sama dengan ya P per T2 kurang titik beku yang kedua, ya. Kalian hanya perlu mengingat rumus yang ini saja. Ya, kalau kalian sudah mengingat atau memahami rumus ini saja, kalian bisa mencari atau mengkonversi semua derajat-derajat ini, derajat suhu. Misalkan dia derajat Celcius, ya, ke derajat
Kelvin. Nah, ya. Perbandingan di Celsius itu 5. Ya kan? 5 per. Ya. Oke. Suhu yang pertama itu suhu Celsius. Ya, dikurang titik beku. Ya, titik beku si Celsius itu 0 derajat Celcius. Ya, dikurang 0. Sama dengan perbandingan Kelvin 5 per titik berapa temperatur si Kelvin dikurang sama titik bekunya 273. 273. Nah, ya. Oke. Nah, kalau misalnya jadi gini, jadi tinggal 5 per titik apa namanya? Suhu si Celsius sama 5 per suhu Kelvin kurang 273. Ya kan? Nah, ya. Oke, ini bisa mati, ya kan? Nah, berarti kalau ditanya dia derajat Celcius, itu dia berarti derajat Kelvin dikurang 273. Ini dia. Oke. Nah, ya. Oke. Nah, kalau misalnya ditanya derajat Kelvinnya, ya, yang ditanya derajat Kelvinnya. Derajat Kelvin. Ya. Berarti berpindah ini ya kan? Berarti Celsius berpindah, berarti jadi tambah 273. Nah, ya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, misalkan dia dari, nih ya, yang sama titik bekunya ya. Nah, misalkan dia dari Celsius ke Reaumur. Celsius ke Reaumur. Nah, ya, Celsius ke Reaumur. Nah, jadi perbandingannya berapa? 5, ya. Celsius perbandingannya 5. 5 per, ya kan? Suhu Celsius ya. T derajat Celsius. Ya kan? Dikurang titik bekunya 0. Ya. Sama dengan berapa perbandingan si Reaumur? 4. Ya. 4 per derajat Reaumur dikurang berapa? Dikurang 0. Ya, karena titik beku si Reaumur itu dia 0 derajat Celcius. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya ditanya ya, kalau misalnya ditanya derajat Celcius, berarti dia kan sini kita silang ya, 4 derajat Celcius disilang jadi 5 derajat Reaumur. Ya kan? Berarti kalau ditanya dia suhu Celcius, berarti 5/4 ya. 5/4 derajat Reaumur. Nah, oke. Nah, kalau ditanya derajat Reaumur gimana, Bu? Ya, berarti kalau ditanya derajat Reaumur, ya, derajat Reaumur berarti buat ya kan? Berapa? 4/5 derajat Celcius.
Oke, kita bahas contoh soal. Ya. Contoh soal. Biar kalian lebih paham lagi ya tentang materi ini. Biar nanti bisa kalian buat ya di kehidupan sehari-hari kalian. Misalnya nih, ya kan? Soal pertama, ya kita buat soal pertama. Misalnya di Medan ya kan? Enggak lah, nggak di Medan. Ya, di Brastagi ya. Atau kalian suhu di kamar kalian ya. Nah, suhu di kamar kalian misalnya 20 derajat Celcius. Ya. Nah, kira-kira kalau dia dikonversikan ke reaumur itu berapa? Ya kan? Nah, oke. Nah, tadi kan udah kita cari ya. Kalau misalnya kalian lupa gitu ya kan. Suhu Celcius berapa? Perbandingannya 5. Ya kan? 5 per suhunya 20. 20 kurang titik bekunya 0. Ya kan, sama dengan berapa perbandingan di reaumur? 4 ya, 4 per ya kan suhu si reaumur dikurang titik bekunya 0 ya kan. Nah, berarti ini dia tinggal 5 per 20 sama dengan 4 per suhu reaumur ya kan. Yang ditanya kan ini ya suhu reaumur ya. Oke, berarti kita kali silang ya. 4 kali 20 itu 80 ya, 80 ya, 85 kali suhu reaumur ya kan. Nah, berarti kalau ditanya suhu reaumur ya, suhu reaumur berarti itu dia 80 per 5. 80 per 5 itu 16 derajat reaumur. Nah, ya, berarti 20 derajat Celcius 16 derajat reaumur. Ya, yang kedua, misalnya nih, ya kan 20 derajat Celcius ke reaumur berarti. Kalau misalnya 20 derajat reaumur ya, itu berapa derajat Celcius? Ya. Nah, kita pakai rumus yang dia kalau ditanya derajat Celcius ya, langsung aja. Berarti 5 per 4 derajat reaumur. Ya kan? Nah, 5 per 4 berapa derajat reaumurnya? 20. Ya. 5 kali 20 100. 100 per 4 berapa? 25 derajat Celcius. Inilah dia kalau misalnya 20 derajat reaumur dikonversikan ke Celcius ya. Nah, oke. Soal yang ketiga, misalkan ya kan 40 Fahrenheit, 40 derajat Fahrenheit ya. Jadi suhu di Prancis 40 derajat Fahrenheit ya kan. Nah, berapa derajat di Indonesia kalau dikonversikan ya kan, Celcius ke Celcius ya. Nah, kita pakai rumus yang ini ya. Nah, perbandingannya F itu 9 per ya kan. Nah, suhunya 40, suhu pertamanya 40 ya, dikurang. Nah, dikurang ya. Suhu terendah atau titik bekunya itu 32 ya, sama dengan. Nah, lalu di sini si Celcius perbandingannya 5 per ya, 5 per suhunya tidak diketahui ya, dikurang
titik bekunya 0. Nah, 9 ya. 9 per 8 ya, 40 kurang 32 per 8 ya. 8 sama dengan ya 5 derajat Celcius, suhunya Celcius ya. Berarti 8 kali 5 ya, 8 kali 5 40. 40 sama dengan 9 dikali derajat Celcius. Ya kan? Berarti kalau ditanya derajat Celcius berarti dia 40 per 9. Nah, 40 per 9 itu 4,44 derajat Celcius. Ya, untuk pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share ya. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.